Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Taning Unduh Dolar dari Cilacap Barat, Lendrianta. Hari ini 15 Januari 2021, di mana saya ingin mereview tentang bagaimana caranya agar tanaman porang ini cepat besar ya. Umbinya juga cepat besar 3-5 kali lipat ya daripada yang biasanya. Terdahulu saya sudah membuat, yaitu di saat tumbuhan porang musim pertama itu ada kalanya tumbuh sampai 3-4 kali ya. Untuk itu saya akan potong tunas yang pertama ya. Tunas yang pertama sebetulnya di situ juga sudah ada kataknya, tapi tidak seberapa besar ya, masih kecil banget. Dengan demikian saya lebih mengutamakan untuk umbinya yang besar ketimbang kataknya yang sangat kecil. Nah, ini saya akan potong, saya sisain. Kalaupun ada 1, 2, 3, 4, maka saya sisain yang terbesar. Biasanya saya akan potong yang pertama dan yang kedua, sementara yang batang ketiga ataupun yang keempat saya sisakan. Dan saya melakukan pemotongan ini pun dikala tanaman porang yang musim pertama ya. Maksudnya tanaman porang yang biasanya dia batangnya tumbuh lebih daripada 1 kali ya. Tapi kalau yang musim kedua saya tidak akan melakukan. Contohnya seperti ini ya. Ini. Nah, yang saya sisakan, yang saya tidak melakukan pemotongan, misalnya ini ya. Ini umbi yang termuda sekali, pohon batang yang termuda sekali, tapi ternyata dia kecil gitu kan, kerdil gitu kan. Ya. Ini tidak saya potong gitu kan. Yang termuda pokoknya saya tidak potong. Apalagi ini kerdil, katak nanti mungkin udah tidak tumbuh, tidak subur. Maka batang kedua sebelum terakhir ini saya sisakan. Ini batang yang besar gitu kan, batang kedua dari akhir gitu kan, ini saya sisakan. Sementara ini batang yang paling muda gitu kan, kerdil. Lah ini juga tak biarkan. Maka ini dalam satu rumpun ini saya tak sisain 2 ya. Nah, ini sebelahnya gitu kan. Ini sebelahnya tak tak potong semuanya. Ini batang yang termuda waktu itu, tapi dia besar gitu kan. Maka ini tak biarkan waktu itu, ndak tak potong gitu. Ya. Nah, ini keluar lagi, masih keluar lagi gitu kan. Tapi beda yang ini ya. Ini umbi yang batang yang termuda, dia lebih besar. Sementara ini yang tua ya, mungkin ini dulu yang kedua, ini udah tak potong gitu kan. Nah, kalau yang seperti ini ada 2 batang seperti ini, yang satu kecil, sementara yang termuda dia ternyata besar subur, maka yang tak potong ini ya, yang lebih tua. Sementara yang tak sisakan ini yang muda gitu ya. Ini lagi misalnya ya, ini yang ada 2 ya. Yang 2 sebelum akhir ini dia besar, tapi yang terakhir dia kecil gitu kan, cenderung kerdil, kurang sehat gitu kan. Maka ini dua-duanya tak biarin. Yang tak potong itu yang pertama dulu di sini ya, sudah nggak kelihatan. Kira-kira seperti itu. Hari ini 15 Juni 2021, di mana tanaman porang sudah panen lah ya. Nah, saya di sini ingin mereview tentang tanaman porang dulu yang saya potong tunas pertama ya. Lah, ini hasilnya seperti ini. Seperti inilah. Ini yang saya potong tunas pertama ya, yang kadang-kadang dianggap konyol dan sebagainya. Ya enggak apa-apa, ini
namanya juga uji coba. Kalau kita tidak belajar, kita tidak uji coba, ya tidak tahu hasilnya seperti apa ya. Ini untuk yang lahan ini yang saya potong-potong tunas pertama, ternyata satu musim jadi isi 150 sampai 300 ya. Ini lahan dimana tanah saya gali, pertama saya dolomit, lepas itu saya gali dan saya tanam dan saya pupuk seperti biasanya lah. Yang membedakan di sini saya potong-potong tunas yang pertama ya, batang yang pertama itu dalam satu musim. Kadang kan untuk tanaman musim pertama katak ya, itu biasanya sampai 4 kali ya, tunas pertama 2, 3, 4 gitu ya. Nah ini yang tunas pertama yang saya potong, dan satu musim jadi 1 kilo 1 ons setengah. Tadi saya timbang 1 kilo 1 ons setengah ya. Nah sementara sebelah sini sama, ini dimana ini lahan tanah saya gali gitu kan, saya cangkul, saya dolomit seperti halnya biasa. Nah ini tumbuhan yang apa adanya, tidak saya potong dan sebagainya lah ya, tidak saya potong, tidak apa lah. Ini terbesar tadi ternyata 8 ons setengah ya, 8 ons setengah. Lah yang lebih kecil lagi, di saat tanaman porang itu terlindung ya, di naungan ini terlindung tanaman bunga, dia kecil-kecil banget. Padahal ini sama-sama satu musim, kecil-kecil banget yang terlindung. Matahari dari sebelah sana dan ini terlindung bunga, dia kecil-kecil banget, masih kecil ya. Untuk yang sebelah sini ini 8 ons setengah yang tidak saya usik-usik. Ini juga sama. Nah ini yang 2 musim yang terbesar ini 2 musim yang gede-gede inilah ya. Nah yang terbesar ada 6 kilo ini, 6 kilo setengah 2 musim. Jadi perbedaan antara yang saya potong-potong batangnya pertama itu dengan yang apa adanya itu tetap lebih besar yang batang pertama saya potong. Kenapa saya potong? Karena saya pola pikirnya nutrisi tetap fokus di batang yang kedua dan ketiga. Adapun katak saya juga mengandalkan dari yang batang kedua dan ketiga. Lah ini tanaman yang dari isi 1000. Cuma lahan ini bedanya, ini tak kasih sekam mentah ya, sekam mentah, kulit padi yang mentah. Ini isi 1000, ini isi 1000. Kalau yang itu tadi isi 150 sampai 300. Sementara yang ini khusus bedengan ini isi 1000 ya. Dan yang terbesar ini 1 kilo 1 ons setengah. Maaf, 1 kilo 2 on ya. Dari yang isi 1000 ini yang paling besar itu potensi 1 kilo 2 on dalam satu musim. Cuma yang membedakan ini lahan ini pakai kulit padi yang mentah. Nah syukur pisan kalau kita menggunakan arang sekam ya, karena itu arang sekam sudah mengandungi NPK sebetulnya dan rongga udara, sehingga untuk pemekaran umbi itu ringan.
Ini isi 1000. Yang paling besar itu 1 kilo 2 on. Sementara ini uji coba katak isi 150 yang saya belah menjadi 3. Ini. Yang saya belah menjadi 3. Ini. Nah, ini kemarin saya timbang. Ini 1 kilo 7 on, yang terbesar dari katak isi 150 saya belah menjadi 3. Dalam satu musim menjadi 1 kilo 7 on. Nah, ini yang membedakan saya pakai merang ya, kulit padi yang mentah. Itu yang membedakan. Ini juga sama. Lah, ini juga yang menggunakan merang mentah ya. Kulit padi yang mentah itu di sini. Di sini lebih banyak. Di sini bibit katak isi 150 sampai dengan 300. Ini dulu tak gali udah 3 mingguan mungkin ya, belum sempat. Harusnya ndak boleh dijemur. Ya, kalau dijemur ini ternyata saya ndak tahu ya. Kalau dijemur ternyata busuk nih. Dia busuk. Panasan ya gitu ya. Ternyata dia busuk, Bang. Ini. Jadi sebaiknya kita mau ditanam ya langsung di tempat yang teduh, jangan dipanas kayak dijemur ini. Ternyata dia busuk kalau kena panas. Nah, ini sayang banget. Ya enggak apa-apa, ini buat pengalaman lagi lah, buat sekolah lagi ya. Dia busuk ternyata kalau dipanasin sinar matahari. Sebaiknya kalau kalau udah panen ya langsung ditempatkan ya di tempat yang teduh ya. Banyak yang busuk bagian atasnya. Nah, ini juga sama, isi 150 sampai dengan 300 dalam satu musim menjadi 2 kilo 1 on satu musim. Nah, 2 kilo 1 on. Bibit katak isi 150 sampai 300. Sebaiknya ini memang langsung diangkat ya di tempat yang teduh ya. 2 kilo 1 on yang sini. Nah, ini yang membedakan antara dengan yang itu sebelah sana dengan sini. Ini memang menggunakan merang ya, kulit ya padi yang mentah. Jadi kesimpulanku tentang tanaman porang ini khusus di kebun edukasi pribadi saya, sama-sama tanah yang digemburkan di dolomit apa adanya gitu ya. Dengan ini yang saya potong-potong tunas pertama, itu hasilnya jauh lebih besar batang pertama yang saya potong-potong daripada yang tidak saya potong yang sebelah sana ya. Ini jadi 1 kilo 1 on, yang sana jadi 8 on ya. Tetap besar yang saya potong-potong batang pertama, tapi yang dipotong-potong batang pertama itu masih kalah besarnya sama yang menggunakan lahan yang menggunakan merang kulit padi mentah. Tapi sangat disarankan bila kita menggunakan arang sekam ya, kulit padi yang sudah dibakar. Karena yang sebelah sana itu bisa menjadi satu musim 2 kilo 1 on. Sementara yang saya potong ini batang pertama itu yang dulu saya potong-potong itu cuma menjadi satu musim sama-sama isi 150 sampai dengan 300, itu cuma jadi 1 kilo 1 on ya. Sementara yang sana yang lahan biasa itu cuma jadi 8 on setengah.
Jadi kesimpulannya tetap besar yang saya potong-potong, tapi yang dipotong-potong itu batang pertama masih kalah dengan yang saya potong batang pertama tapi menggunakan merang mentah. Itu kalah jauh, 2 kali lipat ternyata. Ya, ini 1 kilo 1 on, sementara yang sana 2 kilo 1 on, 2 kali lipatnya ya. Ini juga yang isi 1000 tadi, jadi 1 kilo 1 on juga. Yang ini yang dibelah-belah menjadi 3, isi 150, jadi 1 kilo 7 on. Nah, ini tetap yang paling besar adalah ini ya, yang menggunakan benar-benar menggunakan merang mentah, kulit padi yang mentah gitu. Salam sukses dari saya, petani ngunduh dolar Cilacap Barat, Cipari Cilacap Barat. Assalamualaikum.